Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Kaisar Ahmad Al-Jawari akan mempresentasikan tentang fikih muamalah. Pada presentasi kali ini, materi yang akan saya bahas antara lain yaitu pengertian fikih muamalah, hukum muamalah, muamalah yang diharamkan, substansi atau ruang lingkup muamalah, dan prinsip muamalah. Untuk poin yang pertama yakni pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah ialah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya, yang berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki seperti jual beli. Fikih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak ada pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang dalam artian lain, tidak ada yang dirugikan. Objek kajian fikih muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta atau al-mal, hak-hak kebendaan atau al-hukuk, dan hukum perikatan atau al-aqad. Selanjutnya, poin yang kedua yakni hukum muamalah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan atau mubah, kecuali terdapat nas yang melarangnya, yaitu seperti larangan riba yang dijelaskan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari ayat ini yakni Allah telah menghalalkan atau membolehkan manusia untuk jual beli, namun Allah tetap mengharamkan riba. Selanjutnya, poin yang ketiga yakni muamalah yang diharamkan. Muamalah yang diharamkan antara lain seperti 1. Yaitu riba atau tambahan yang diberikan karena pertambahan waktu pinjam. 2. Judi. 3. Gharar atau keraguan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian. Misalnya, menjual anak kambing yang masih dalam kandungan. Yang keempat, ihtikar atau membeli barang dengan bertujuan untuk menimbunnya dan akan dijual ketika harganya tinggi. Yang kelima, ghuban atau menaikkan harga barang melebihi harga barang pada umumnya. Yang keenam, israf atau melampaui batas atau berlebih-lebihan. Yang ketujuh, ghasab atau mengambil hak orang lain secara terang-terangan. Yang kedelapan, yakni mengurangi takaran demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang kesembilan, yakni riswah atau sogok. Selanjutnya, poin yang keempat, yakni ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yakni al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-maliyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral. Contoh muamalah al-adabiyah yaitu seperti ridho, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar, dan menjauhi sifat-sifat seperti tadlis atau tidak transparan, gharar atau penipuan, riswah atau sogok, ihtikar atau penimbunan. Selanjutnya, ruang lingkup fikih muamalah yang kedua yakni al-muamalah al-maliyah. Al-muamalah al-maliyah pembahasannya meliputi bentuk-bentuk perikatan atau akad tertentu. Fikih muamalah maliyah
mempunyai korelasi dengan kajian ekonomi Islam, karena objek bahasanya sama-sama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan umat manusia melalui perjanjian dalam transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Contoh muamalah al-maliyah antara lain seperti jual beli atau al-ba'i, godoi atau ar-rahan, sewa menyewa atau al-ijarah, pesanan atau al-istisna, jasa tanggungan atau al-kafalah, pengalihan utang atau al-hiwalah, pemberian kuasa atau al-wakalah, perdamaian atau al-suhl, kerjasama atau al-syirkah, bagi hasil atau al-mudarobah, pemberian atau al-hibah, bagi hasil pertanian atau al-muzaro'ah, bagi hasil pengairan atau al-musaqah, titipan atau al-wadi'ah, pinjaman atau al-qard, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya poin yang terakhir, yakni prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip fikih muamalah antara lain yaitu 1. Muamalah adalah urusan duniawi. Dalam artian lain, yaitu muamalah tidak terikat dengan ibadah. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan syarak. Yang ketiga, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu harus saling menguntungkan. Yang keempat, tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang kelima, adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini bisa disimpulkan dengan secara umum pengertian muamalah adalah hubungan atau perbuatan antara manusia dengan manusia lain di luar ibadah yang objek kajiannya meliputi harta, hak-hak kebendaan, dan hukum perikatan atau akad. Hukum muamalah diperbolehkan atau mubah kecuali terdapat nas yang melarangnya. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yakni al-muamalah al-adabiyah atau aspek moral dan al-muamalah al-maliyah atau perikatan atau akad. Prinsip-prinsip muamalah yaitu muamalah hanyalah urusan duniawi, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan harus didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.